Jasanya asli. Selamat pagi, Sirait Media. Oke, kita akan berangkat sebentar lagi. Ini kamar kita, guys. Tadi habis sarapan ya kan. Sarapan, habis itu kita akan berangkat tempat Pak Jokowi ya. Inilah suasana di ruangan kita, teman-teman. Tetap semangat, selamat pagi. Lawan hoaks untuk Pak Jokowi. Ini mana nih? Nah, ini hotel kita, guys, biar teman-teman tahu ya. Oke, kita sebentar lagi akan berangkat ke rumah Pak Jokowi ya. Diagendakan jam 9 pagi ya. Nantikan kita. Oke, jangan lupa Nusantara, YouTuber Nusantara, Gaspol. Nanti opung nyusul ya. Mau sepak bola kampung sama Stok Di Tore. Istri di Keva dekat Atambua. Oh, dekat Atambua. Iya. Atambua, Roteklub masih ada Roti airnya. Klot masih bagus. Kemarin saya ke Nggak Namu masih ada air. masih. Kemarin saya ke perbatasan yang apa itu? Loh, itu keren sekali jalannya Bapak. Kenapa nggak jalan kota aja gitu? Jalan kota Kevanya aja dibagusin kayak gitu. Kenapa harus di wilayah perbatasan yang nggak banyak pengunjungnya gitu? Itu yang namanya pembangunan dari pinggiran ya. Siap. Pembangunan dari desa. Jadi kalau nggak itu image-nya kita itu terus jalan tol. Padahal jalan desa itu yang telah kita bangun itu 355.000 km. Itu pun kalau dihitung jalan satu desa itu kecil, kita kan punya 74.800 desa. Kalau dibagi itu kira-kira hanya per desa 4 km, masih pendek. Jadi dari NTT Bapak izin, terima kasih banyak untuk pengabdian Bapak. Jadi kami benar-benar merasa Indonesia sudah merdeka dengan kepemimpinan Bapak. Kami merasa Bapak sudah menanam harapan yang sangat indah untuk jangka panjang. Anak cucu kami juga akan menikmati apa yang Bapak lakukan. Terima kasih banyak dari NTT. Bukan kerja, memang kerjanya orang NTT. Iya. Dari Sumatera Utara, Semua. Masih ada hubungannya dengan Maru Atasira. masih ada sedikit izin Bapak. Izin masih ada hubungannya di Sirait. Nah, izin Bapak sama juga. Oh, di Sira itu dia. Saya membuat kesempatan hasilnya Pak. Kita mengajar Pak, kita notifikasi. Nama saya Yohanes Livingstone. Yohanes Livingstone. Iya. masih ada saudara dengan Rolling Stone. Ayo dicek DNA-nya. Tapi visi kurang dulu. Ya, kota dulu, kota minyak. Kota dulu. Ya.
Cuman selama ini kalau di media sosial alamat saya itu di Sumatera Utara. Di Polsea di Di Polsea. Jadi memang kampung saya di situ. Teman saya udah lagi di Jakarta, sebentar di Jawa Barat, lalu pindah ke Juli, karena waktu itu tahun 97, papa saya wartawan. Wartawan. berarti ada tema. Itu dia. Jadi ya apa namanya, ya mungkin minta maaf kalau mungkin misalnya bapak merasa dibohongi oleh saya, kan begitu kan? Karena saya bilang selama ini di Sumatera Utara ada kami wartawan juga. Gitu. Asli Sumatera Utara nggak apa-apa. Enggak, iya. Nah, tapi perjuangan saya juga ke Pak Bobi kemarin ke Sumatera Utara di media sosial gitu. Polsea Sumut. Pakai pertama pakai opung. Iya. Kemudian Sumut, Batak. Terima kasih Bapak. Sakri kemarin. Izin Sakri Farani tinggal di Tangerang, kemarin di belakang bandara Bapak. Tangerang di belakang Bandara masih masuknya ke Kabupaten Tengah, Kabupaten Batasan Kota. Nah, lama di sana, kemudian tahun itu lulus 89 tahun di sana. jasanya asli. Bapak cukup sabar, bahkan seringkali dari apa sesabar itu sampai segitu Nggak boleh. Nggak boleh. nggak bisa jawab, dibalikin malah nggak bisa jawab. Sampai segitunya Masya Allah. Nah, ya itu pada saat pada kehidupan yang sebenarnya mungkin bukan hanya dari sisi bapak yang sudah melalui tapi ini untuk rakyat Indonesia. Pembelajaran yang lain. Mungkin ini. Mungkin ini. Dan nangis Dan dia juga bisa ada berita baru gitu Pak. Jadi pelakunya itu dibicarakan enak bikin beritanya. Iya. Kalau terus-terusan sabar kan, ya bosan itu terus. Udah 10 tahun sabar terus-terusan. Itu sih Pak utama kami ingin banget ada bapak visi besarnya. Ya karena sudah sangat keterlaluan. Bicaranya juga berdasarkan fakta, masalah lama-lama juga banyak yang percaya. Post-truthnya kadang-kadang gitu. Masuk dari
ijazah juga, ijazah SMA juga. Saya kira begini, saya kira teman saya kan 90% itu masih hidup semua. Guru juga masih ada kalau sekolah ya. Kuliah juga sama. Kuliah 90% teman saya masih hidup semua. Bahkan yang jadi dosen di profesor di fakultas hutan juga masih ada. Enggak 1-2 di sudah di dosen itu. Apa yang gurunya bukan di situ sebetulnya ada guru yang lain. Dijelaskan dengan cara-cara logika dan masuk. Kadang-kadang kita harus ikuti pola mereka juga. Kadang-kadang kita harus ikut maki-maki juga gitu. Kan, kalau bicara tentang kesabaran Bapak ini, sebenarnya saya dari dulu udah kesal sama Bapak gitu. Iya, kalau bicara kelewatan nggak kelewatan, sebenarnya dari dulunya juga sudah kelewatan Pak, tapi Bapak diam aja gitu. Ya kalau dulu kan tidak, dulu ada posisi sebagai presiden. Kalau saya melakukan sesuatu kelihatannya tentang pegang power, tentang pegang kekuasaan, tentang pegang kekuatan, kemudian semena-mena bisa diartikan semena-mena. Tapi kalau sekarang rakyat biasa sama dengan Bapak Ibu semua, namanya beda, standingnya. Tapi ijazahnya kalau masih Gimana? sama-sama rakyat biasa, tapi ijazahnya sama-sama asli. Ini kok masih rembuk ijazah? Datanya itu meragukan. Enggak, saya kemarin ya saya sesalkan itu kenapa kita YouTubers apa namanya itu Nusantara enggak datang pas tanggal 16 itu lah. Kalau datang ini ramai banget. Oh iya. Silakan ya Pak personal. Gaji Pak. Ya. Kena mental dia di UGM gimana? Kena mental di UGM. Semalam saya lihat ada potongan video itu ada satu orang profesor sama satu orang mantan yang kita dukung kemarin. Kayak ngomong istilah legalisir saja ini kok nggak bisa gitu. Satu katanya lulusan luar negeri, satu katanya profesor, satu ngomong leges, satu ngomong legalisir saja nggak bisa. Jadi saya pertanyakan ini ijazahnya palsu siapa gitu. Kok ngomong legalisir aja nggak bisa gitu. Jadi close-nya kita bicara ijazahnya. Soalnya saya paling dekat loh, kena nanti saya. Ada tenaga kerja yang dikatakan ilegal ataupun legal yang diterbangkan ke luar negeri. Tapi di media sosial itu mereka sering keluh kesah karena mereka ada yang dianiaya, ada yang bagaimana gitu diculik. Terus untuk pemulangannya mereka kan pada minta di media sosial juga yang dibantu. Terakhir kemarin dari tim juga dari Prabowo, kita dari Prabowo Gibran Digital Team banyak yang minta tolong Pak, dari Kamboja yang Banyak Kamboja. iya semuanya itu ditipu Pak mereka sampai di sana dia sampai yang kemarin berdua ya organ tubuhnya Diambil. dan baru-baru ini juga ada lagi 3 orang yang minta tolong. Nggak tahu gimana untuk ini karena kan mereka Masuknya ilegal. masuknya sebenarnya resmi Pak, punya paspor. Nah permainan agensi di sana Pak ininya.
diambil paspor mereka suruh kerja gitu. Kalau kadang ada sebagian kayak kemarin kita pulangin dari Sumatera 37 itu dibantu sama Gerindra juga untuk biaya pemulangannya. DPR-nya kita ituin kan mau bantu, tapi kan semenjak ini dananya juga dari KBRI nggak ada juga itu dana di situnya karena kita juga ada 4 rekan kita juga dari Pride Prabowo Gibran Digital League yang dulunya pemenangan yang ditipu juga Januari kemarin berangkat gitu. Nah sekarang dia di KBRI tinggal di KBRI sekitaran Kamboja, minta tolong deh Pak minta tolong untuk dibantu pemulangannya karena paspornya kan ditahan, mereka melarikan diri. Kalau nggak melarikan diri justru ini gitu mendaftar ke KBRI masuk ke 1.700. Jadi ketika mendaftar mereka hilangnya paspor, mereka kan harus mendapatkan LPSP ya surat itu Pak. Nah itu kan bayar lagi dan dari kedutaan Kamboja juga minta dari KBRI juga nggak ada bayar. Makanya ini banyak banget nih Pak perdagangan manusia juga. Nah setelah kita cross check yang kemarin pulang itu di Sumatera, orang Indonesia juga agensinya dijual tuh ada per kepala 5-20 juta kalau udah sampai di Kamboja itu Pak. Makanya kita ya berpikir kayak kemarin sempat juga udah dipulangin dari Mendagri ya 400. Kemarin saya juga koordinasi sama Bang Buya, dia juga pakai biaya sendiri gitu untuk ngulangin 17 kemarin. Nah itu yang kita prihatin juga bagaimana solusinya untuk kali ini Pak gitu. Iya untuk apakah bisa itu kan saudara-saudara kita juga gitu Pak, warga negara Indonesia gitu sih Pak. Banyak itu lalu seperti itu kan legal tapi ilegal. Sulitnya di situ. Jadi kadang-kadang kan KBRI tidak memiliki lokasi alamat. Kalau yang sudah tersistem kan sudah masuk ke platformnya kementerian, tapi banyak yang tidak masuk karena memang masuknya ke sana legal tapi kemudian bekerjanya itu yang ilegal. Yang banyak seperti di Saudi banyak. Sekarang yang paling banyak yang ngeri di Kamboja sama di Myanmar. Jadi padahal sebetulnya yang legal pun kan banyak sekali Pak, permintaan dari Jepang itu banyak sekali. Tapi yang punya skill driver permintaan banyak sekali. Jepang, Korea, Taiwan, kemudian Eropa sekarang banyak sekali juga permintaan untuk perawatan banyak sebetulnya yang bidang-bidang yang memerlukan skill melimpah banyak sekali. Kayak saya kemarin ketemu ke Abu Dhabi itu permintaan untuk supervisor di ladang minyak misalnya, dan gajinya di atas 50 semua. Jadi di posisi menengah bawah di perusahaan. Dan kekurangan semua negara kan anunya kan masuk ke hedging itu kan semua kekurangan tenaga kerja produktif semua. Kita kan memilih melimpah. Tidak bisa kita mau coba cek aja yang ilegal di Malaysia berapa juta, yang ilegal di
Saudi, Timur Tengah apalagi juta bukan ribu. Hujan data terakhir itu legal maupun ilegal itu kira-kira 140. Mereka pakai bisa tulis dari sana. Iya, yang legal dan ilegal tapi ilegal di sini. Ya kesadaran sebetulnya kalau kita kampanye ya kesadaran dari kita sendiri gitu tidak. Itu sih Pak, makanya saya juga ngeliat hal ini sedih juga kadang yang bilang viral sekarang hashtag kamu aja dulu. Setelah kita observasi melihat ya beberapa ini ya dijanji-janjikan dengan gaji gede, ujung-ujungnya diperjualbelikan itu kan organ-organ tubuhnya minta. Ya kena banyak Indonesia, kena Filipina, ya kena masalah Filipina, ya kena Myanmar, kena masalah di kampus. Karena mereka di sana dijadikan sebagai scammer. Iya, iya, kejahatan scam. Kebetulan tadinya rencana kami basisnya mereka hebat. Jahannya begitu bahasa penjahat Pilpres di TKI seluruh dunia 330 batiknya. Ada ngomongin dari sini berapa dari hunting nanti. Legal, dan betul. Sekarang sudah jadi rakyat biasa masa. Pertama, yang kedua, bikin partai itu perlu biaya yang gede sekali, dan itu saya kemampuan. Tapi pernah nggak Bapak ada terlintas konsep untuk mendirikan partai? Nah, saya kemarin saya sampaikan itu, saya menawarkan partai super TBK. Bukan itu. Kalau perusahaan yang namanya TBK itu kan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan, tapi ini enggak, ini super TBK. Artinya apa? Pemiliknya itu retail. Pemiliknya siapa? Semua anggota yang ada di dalam partai. Pemiliknya itu. Dan dipilih ketuanya secara partisipatif. Saya sudah muter pada Pak, kok Bapak bikin itu, saya Pak, saya ikut. Karena memang tidak ada keistimewaan dari pengurus teras atau ketua, nggak ada hak prerogatif ketua juga nggak ada karena semuanya partisipatif. Misalnya pemilihan ketua, ya pakai aja sekarang platform e-voting kan banyak banget, pakai e-voting. Berarti yang milih tidak hanya pengurus DPP atau DPD atau DPC, enggak. Semua anggota bisa milih ketuanya siapa. Ini kayak Pilpres, Pilpres, semua pertama. Dan yang kedua, setiap polisi pemerintah itu ke bawah. Setuju enggak misalnya dengan RUU apa tadi, rampasan aset didorong. Oh enggak setuju, ya sudah, partai berarti enggak akan mendorong. Setuju, berarti partai setiap polisi pemerintah diuji dalam e-voting semuanya. Nah ini menurut belum ada di dunia yang berani partai melakukan itu karena itu betul-betul sangat meluaskan, sangat transparan, sangat terbuka, partisipatif semuanya. Saya kemarin menyampaikan itu.
mau jadi yang pertama gimana? Inisiasi sama seorang yang bernama Rehan di Bekasi untuk Papua. Itu saya nyeletuk aja gitu. Saya sebenarnya pengen loh ke Nusa Tenggara ya, tapi apa lagi saya udah gitu. Ya udah, dia itu langsung bilang, nah teman-teman semuanya, pokoknya kita 10 di Nusa Tenggara. Saya rasa saat itu ngurusin perempuan ternyata pas pengetahuan saya di kolom itu udah rame, saya kan jarang lihat komentar udah pada apa namanya kayak begitu PA begitu gitu kan. Jadi yuk kita harus tunggal bela rame. Jadi ada yang 50.000, ada yang 100.000, yang lebih luar biasanya lagi ada yang 300.000. Ya, jadi saya kan nggak tega terimanya, saya bilang Bu, itu kan jualan kan gitu, nggak usah dipaksain saya bilang gitu. Enggak, pokoknya saya cinta sama Bapak Jokowi. Yang penting ada kontribusi dari saya, tolong sampaikan saya masih sangat. Jadi banyak sebetulnya menyampaikan salam itu salam. Makanya saya open nomor WA itu supaya mereka itu bisa kalau komentar di YouTube itu kan rata-rata konten kreator itu nggak baca gitu. Jadi kalau saya itu buka open nomor WA itu semuanya sampaikan seperti itu. Jadi dari 1.200 WA yang masuk itu cuma satu aja WA dari haters kan gitu ya. Jadi bisa dipastikan ya cinta sama Bapak itu masih ada. Dan mereka katakan ya ini kan direkam ya, saya sampaikan salam teman-teman semuanya sama Bapak Joko Widodo ya, Presiden terbaik Indonesia. Ya, jadi teman-teman yang masih penasaran apakah Kompar Bela akan menyampaikan salam-salam dari teman semuanya, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Ya, jadi dalam bukti bahwasanya teman-teman pengikutnya Kompar Bela, pengikutnya Bapak Arif Hanani, pengikutnya Fikri Pok. Nah, mulai dari situ saya lempar sama Mas Andri. Ada yang mau mendorong saya untuk ketemu Bapak Jokowi, tolong dampingi saya. Gitu. Udah, ternyata kita ngumpul beberapa. Waktu itu belum terbentuk grup ya Mas ya, kalau nggak salah belum ada terbentuk grup ya. Ternyata jadi kita gerilya cari teman-teman yang satu frekuensi, kan gitu. Karena teman-teman satu frekuensi, akhirnya ngumpullah kita satu grup itu ada 16 orang. Gitu. Jadi dan masing-masing ada yang biaya sendiri, ada juga yang disupport sebagian dari para pendukungnya, bisa dikatakan para pencipta demokrasi. Kalau bukan karena berjumpa sama Bapak Jokowi, saya rasa rekening saya masih kosong. Jadi makanya kita bawa keluarga semuanya, kita sangat senang, walaupun ya kita sambil liburan sambil korek tabungan. Mas Vicky begitu juga dari Manado, dari Manado langsung, saya juga dari Sumatera. Dengan semangat kita bawa istri harus cuti kerja, anak libur sekolah selama seminggu. Jadi mewakili dari teman-teman kita yang di media sosial, follower Kompar Bela, begitu juga Mas Andri Fanani, begitu juga Seret Media, Fan Project, AR Mamut, bagi Indonesia yang ada di luar, ya, dan beberapa konten kreator lainnya yang tidak bisa datang karena pekerjaan ya, karena pekerjaan kita ada sekitar 4 orang yang nggak bisa datang, 3 orang yang bisa datang sebagai wisata. Dan kita juga sepakat menamakan nama kita itu YouTube Nusantara karena kita terinspirasi dari dan juga yang mendorong kita untuk tahun depan KKN itu juga dari follower kita.
tahun depan. Tahun depan. Akan review. Tahun depan. Nanti tak temenin kalau mau. Ini kembali Bapak Presiden kita. Aku sudah bilang ke saya bahwa kemarin itu hadiah ulang tahun dari Indah yang tengah bukan bidang saya. Kalau kemarin teman saya dan hadiahnya ke Bapak itu bikin saya Coba Pak Sekarang itu. Selamat ulang tahun. kenyataan ini Pak. Itu beberapa kali itu mimpi ketemu Bapak. Iya. Menyambung dengan penambahannya Pak. Memang itu khusus dititipkan juga salam buat Bapak di Bu Angel di Surabaya, beliau Pak Guru PMI sama Pak Suparnas. Kemudian teman-teman PMI yang di Hongkong memang berkali-kali dan yang di luar negeri bisa ditawar saja. Dan yang di Kalimantan juga Balikpapan juga sekitar pengen punya setiap salam dia pertama ya bisa mungkin dari yang terlalu kemarin dan kita ada bisa berkata Kalau kita dari luar negeri kan kemarin memang sebenarnya berharap tadi Mas itu bisa Zoom itu berbagai kendala yang saya terima. Cinta kita. Kadang kami tulus menyampaikan sesuatu, sampaikan. Ada sesuatu yang pertama kami tuh apa terus itu dengan Pak Sumber saya sampaikan. Justru saja saya tinggal koreksi mohon maaf karena memang kami tulus kami tanpa minta dilakukan tanpa minta Ini masih di sini berapa? Saya melakukan siang di saya euforia ini kebetulan tadi malam kami sangat ini Pak Simpang Mata melihat ada beliau yang dompetnya tertinggal dan tetap Bapak sampai Semarang ini sudah semua yang kita pesan bendera kita saja dari ini kita beliau dari semalam mengerjakan semangat sampai ada kamar yang kita baik kepada ibu-ibu yang anggota kita yang pulang alhamdulillah. Oke teman-teman, Sirait Media, alhamdulillah puji Tuhan kita sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Kita bertemu sama Pak Jokowi dan sangat terharu, bikin nggak nyangka gitu ya. Kita nggak nyangka, saya nggak nyangka sendiri ya, bagaimana kita bisa berbincang-bincang hampir 2 jam
Setelah hampir 2 jam Pak Jokowi ajak berfoto dan sebagainya. Habis itu banyak yang kita bicarakan lah gitu. Yang sampai Pak Jokowi mengatakan sering nonton channel Sirait Media dan juga rekan-rekan YouTuber Nusantara ya. Dan ini apresiasi sekali, ternyata kita tidak sia-sia. Ternyata Pak Jokowi setiap malam nonton video-video yang ada di channel Sirait Media. Itu ya teman-teman. Dan YouTuber Nusantara saat ini makin bertambah ya, karena kita keanggotaannya sudah mulai bertambah karena kita ketemu sama pembina kita yaitu Pak Jokowi sendiri gitu ya, sebagai yang kita harus lawan berita-berita hoax, fitnah yang dilakukan. Kita belajar dari Pak Jokowi, dia orang yang sabar, tenang gitu ya, nggak gebruk sana sini gitu ya, tapi tetap aja gitu selalu dihina gitu ya. Makanya kita YouTuber Nusantara siap untuk melawan gitu ya, siap untuk mendukung. Jadi Pak Jokowi tidak sendiri, walaupun dia sudah pensiun, sudah jadi warga negara masyarakat biasa gitu ya, tapi kita tetap setia menemani sampai kita diajak makan siang ya, makan siang di warung gitu ya, di ini, dan banyak berbincang-bincang lagi gitu ya. Luar biasa teman-teman ya, luar biasa. Saya sangat terharu sekali. Terima kasih Pak Jokowi yang sudah mengundang kita untuk hadir, datang bertemu langsung dengan Pak Jokowi panutan dan bersalaman, berbincang langsung, interaksi gitu ya. Semoga Pak Jokowi sehat-sehat, panjang umur Pak, semakin menjadi dampak bagi banyak anak muda khususnya, dan terus mengabdi untuk negeri. Salam dari saya, jangan lupa teman-teman subscribe YouTube channel Sirait Media dan bagikan video ini. God bless you all.